Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Imam Syah. Di sini saya mau sharing pengetahuan dan pengalaman tentang ekonomi, keuangan, manajemen, dan bisnis. Silakan tulis di kolom komentar jika ada yang perlu dikomentari atau ditanyakan. Sebelum lanjut ke video, silakan klik subscribe dan klik tombol lonceng. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Imam Syah. Semoga kita baik-baik saja dan senantiasa diberikan kesehatan. Pada konten bedah saham kali ini, kita akan membahas atau membedah fundamental saham Telkom. Kalau teman-teman mau tahu tentang saham tertentu, request saja di kolom komentar. Mari kita mulai pembahasannya dan tonton sampai akhir ya. Kita awali pembahasannya dengan profil perusahaan Telkom. PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau sering dipanggil Telkom adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Karena termasuk dalam BUMN, maka pemegang saham mayoritas Telkom adalah Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik atau merupakan saham publik yang beredar. PT Telkom Indonesia Persero Tbk didirikan pada 6 Juli 1965 berdasarkan keputusan manajemen pada tahun 2016 dan melantai di bursa saham pada 14 November 1995. Berikut adalah jajaran pimpinan perusahaan PT Telkom Indonesia. Pada jajaran direksi, Direktur Utama dijabat oleh Riri Adriansyah. Pada Dewan Komisaris, Komisaris Utama dijabat oleh Bambang Permati Sumantri Brojonegoro. Ada nama Abdi Negara Nurdin sebagai Komisaris Independen yang kemarin ramai diperbincangkan. Berikut komposisi pemegang saham Telkom dan struktur perusahaan beserta anak perusahaan. Yap, itu tadi profil dari perusahaan Telkom. Selanjutnya, mari kita bahas finansial atau keuangannya. Berdasarkan laporan tahunan, kita lihat dari tahun 2016 ke 2017, 2018, 2019, dan 2020, aset perusahaan Telkom yaitu selalu meningkat konsisten. Di sisi lain, total liabilitas atau kewajibannya dan debt equity ratio atau rasio utangnya juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini masih dikatakan wajar karena total utang atau debt equity rasionya
mengalami kenaikan diimbangi dengan total aset yang juga mengalami kenaikan. Selanjutnya kita lihat pemasukan atau pendapatan Telkom dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Jika dilihat dari tahun 2016 hingga tahun 2020, revenue mengalami kenaikan meskipun tidak secara signifikan. Profit margin juga mengalami kenaikan secara perlahan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Itu tadi berdasarkan data tahunan. Mari kita lihat data secara triwulanan. Jika dilihat dari data triwulanan, total aset Telkom mengalami penurunan dari triwulan kedua ke triwulan ketiga tahun 2020. Tetapi setelah itu mengalami tren kenaikan dari triwulan ketiga hingga ke triwulan keempat tahun 2020, lanjut ke triwulan pertama tahun 2021. Total kewajiban atau utang Telkom pergerakannya hampir serupa dengan total asetnya. Sementara itu, ekuitas mengalami kenaikan dari triwulan keempat tahun 2020 ke triwulan pertama tahun 2021. Selanjutnya, kita lihat case statistik dari Telkom. Pada earning per share sebesar 243, revenue per share 1.371, dan book value per share sebesar 1.097, dan dividen per share yaitu 168. Pada profitabilitas, net profit margin sebesar 17,72%, ROA atau return on asset sebesar 9,32%, dan ROE atau return on equity sebesar 22,16%. Untuk likuiditas, quick ratio sebesar 85,34%, current ratio sebesar 86,58%, dan debt equity ratio sebesar 119,62%. Untuk valuasi, PER atau price earning ratio sebesar 13,05 kali, PBV sebesar 2,89 kali, dan dividend yield sebesar 5,3%. Jika dilihat dari PER dan PBV, harga saham Telkom saat ini masih tergolong harga yang wajar, di mana perhitungan pada umumnya PER sekitar 10-15 kali dan PBV sekitar 1-2 kali. Dari yang kita amati tadi, bisa dikatakan bahwa fundamental perusahaan atau saham Telkom dilihat dari finansial atau keuangan dan valuasinya memiliki fundamental yang sehat atau baik. Secara valuasi, harga sahamnya saat ini juga tergolong harga yang wajar. Pada tanggal 23 Juli 2021, harga saham Telkom ditutup di harga Rp3.170. Mari kita lihat pergerakan harga saham Telkom selama 1 tahun terakhir. Jika kita lihat pergerakan harga saham di tahun 2021 hingga saat ini, terlihat masih sideways atau di kisaran segitu-segitu aja. Coba kita lihat pergerakan harga saham Telkom selama 5 tahun terakhir. Jika kita lihat, harga saat ini termasuk harga yang di bawah rata-rata.
Tetapi apakah harga saham Telkom akan berbalik arah menuju kenaikan atau malah melanjutkan tren penurunan? Saham Telkom merupakan saham yang baik dengan market cap sebesar 314 triliun dan masuk di indeks LQ45 serta di indeks-indeks pilihan lainnya. Telkom merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar dan memiliki prospek yang baik ke depan, di mana memiliki berita positif yaitu dengan adanya memperluas pengembangan jaringan 5G di Indonesia. Kalau menurut kalian, bagaimana prospek dari saham Telkom ini? Tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.